Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi dengan saya Kang Yuda, dan kita masuk ke konten edukasi spiritual, yang dimana konten ini akan mengedukasi kalian mengenai hal-hal spiritual yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena rep-repan dan cara mengatasinya, yang dimana kalian ini banyak banget nih yang merequest kepada saya mengenai hal tersebut. Akan tapi sebelum saya membahas mengenai fenomena rep-repan dan cara mengatasinya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk membantu mendukung agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai penyebab rep-repan menurut pandangan spiritualis. Yang pertama, kalian itu tidur biasanya ada di talang rumah. Talang rumah itu apa? Di pertengahan rumah ya. Jadinya ini kan contoh ya, kamar kalian, ruang depan, dapur, otomatis kan kalian di tengah-tengah. Nah, biasanya jin bawaan rumah terletak ada di talang rumah, yang dimana di saat kalian tidur otomatis kan masuknya ke alam bawah sadar ya, sukma kalian naik. Nah, yang dimana jikalau sukma kalian naik itu nanti terhalang ya oleh si jin bawaan rumah. Penyebab yang kedua, biasanya kalian kalau habis dari mana-mana, contoh dari luar atau dari tempat manapun, itu tidak mencuci muka, mencuci tangan, atau membersihkan diri. Yang dimana aura-aura negatif yang berasal dari luar rumah itu nanti akan terbawa oleh kalian di saat kalian sedang beristirahat. Contoh aura negatif itu apa sih? Ya contohnya ya jin atau setan yang mengganggu kalian di saat kalian nanti sedang beristirahat. Itu penyebab yang kedua. Yang ketiga, biasanya ada sihir ya, atau kiriman dari orang yang biasanya sengaja dipanggil untuk mengganggu diri kalian. Nah, biasanya ini memang jarang terjadi sih ya, dan kita juga lebih tidak ke arah berpikiran ke arah sana, karena masuknya nanti bisa jadi ini lebih ke arah berpikiran negatif kepada seseorang. Akan tapi ini salah satu penyebabnya ya teman-teman, yang mungkin minimal kalian tahu dan bisa antisipasi. Yang keempat, itu biasanya di rumah kalian jarang dipakai untuk ibadah. Nah, itu yang menyebabkan kalian bisa direp-rep. Karena apa? Tidak ada cahaya dari doa-doa kalian yang bisa melindungi diri kalian dari serangan-serangan gaib. Yang terakhir, karena rumah kalian sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, biasanya cenderung ke arah hal-hal, negatif ya. Atau bisa jadi tempat atau kamar kalian itu acak-acakan dan tidak bersih. Nah, ini yang menyebabkan yang namanya jin itu kan suka ya kepada tempat-tempat yang menurut kita itu ya acak-acakan dan kumuh lah ya, lembab. Nah, jadinya bisa jadi kamar kalian tuh dipenghuni oleh jin, dan sehingga jikalau kalian tidur itu gampang direp-repan. Oke, tambahan ya, terutama untuk penonton misteri kita yang wanita. Nah, kalau yang wanita ini biasanya ya, kenapa sering direp-rep? Karena biasanya jikalau ia tidur menggunakan baju yang terlalu terbuka, contoh rok mini, atau misalnya ada mungkin beberapa dari kalian ya yang wanita ya, ini memiliki fetish atau yang biasa tidur tidak menggunakan busana. Nah, itu yang biasa terjadi ya. Seorang wanita sering direp-rep karena makhluk jin itu juga memiliki perasaan, memiliki hawa nafsu, yang dimana si jin itu merasa ingin mengganggu kalian karena kalian menggunakan baju atau pakaian yang tidak senonoh. Dan ini berlaku biasanya untuk
wanita. Akan tetapi bukan tidak berlaku kepada laki-laki, sama laki-laki juga tetap ya tidur harus dengan pakaian yang sopan. Oke. Nah, secara segi medisnya ya teman-teman, fenomena rep-repan ini biasanya dengan sebutan ilmiah yaitu sleep paralysis. Apa sleep paralysis? Nah, kalau secara singkatnya ya yang saya rangkum, sleep paralysis itu fenomena di mana di saat otak dan raga kita tidak sinkron. Contoh, badan kita masih ingin beraktivitas, otak kita udah lelah. Nah, itu yang menyebabkan sleep paralysis. Dan sebaliknya, badan kita lelah, otak kita ingin beraktivitas. Yang dimana ketidaksinkronan ini akan menyebabkan kalian menjadi sleep paralysis. Itu secara ilmiahnya yang mungkin hanya sedikit saya ketahui ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara mengantisipasinya dan cara menghindarinya? Oke ya, yang pertama, kalian bisa dengarkan dengan baik-baik ya, karena ini mungkin ya lumayan bermanfaat untuk kalian yang sering direp-rep. Yang pertama, kalian kalau habis dari mana-mana ya, utamakan bersih-bersih ya. Tubuh kalian ya semuanya kalau bisa mandi dulu baru tidur. Kalau habis dari keluar rumah, atau bisa jadi kalian ya cara gampangnya kalau yang berumat muslim ya itu harus berwudu dulu ya, berwudu baru tidur. Ya. Yang kedua, jika lo mau tidur ya, kalau emangnya kalian tidak wudu atau hanya bersih-bersih saja, itu hanya cukup baca doa. Bacaannya apa sih bang? Cukup baca doa ingin tidur ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya, dan doa ayat kursi sebanyak 3 kali. Lalu setelah baca ayat kursi, tiupkan ke tangan dan usapkan sekujur tubuh. Yang dimana insya Allah ya, jikalau kalian yakin ini bisa menghilangkan efek rep-repan yang biasa kalian alami. Nah, yang ketiga, ini ya untuk wanita, usahakan tidur pakai baju sopan ya, jangan pakai baju minim, apalagi sampai vulgar sama sekali ya, tidak menggunakan apa-apa. Mohon maaf ya, karena ini memang penyebab paling besar ya. Biasanya kan wanita nih yang sering rep-repan ya, ini paling besar penyebabnya. Kalian itu hampir setiap saat di rep-repan. Yang keempat, kalau bisa ya tidurnya pindah arah. Contoh, kalau kalian tadi tidurnya ke arah kanan, coba pindah ke arah kiri. Kalau nggak sebaliknya ya, ke arah kiri ke arah kanan, atau lurus utara ke selatan, atau kemana pun ya. Kalau bisa kalian pindah tidur atau pindah tempat tidur ya, yang tadinya di kamar coba kalian pindah ke depan ya. Kalau misalnya kalian dulu pindah-pindah masih direp-rep, tandanya rumah kalian diganggu oleh serangan sihir dari jin-jin yang ingin mengganggu kalian ya. Yang kelima ya, bagaimana cara mengantisipasinya. Yang kelima ya, terutama ini untuk yang udah pindah kemana-mana masih tetap direp-rep ya, dan sudah menggunakan cara yang 4 tadi itu ya, masih tetap direp-rep. Yang kelima, kalian siapkan air ya. Ini siapkan air mentah ya, air mentah campur garam sedikit ya, hanya berapa pruluk ya kalau bisa dibilang, itu berapa sendok saja, sendok teh. Nah, lalu kalian bacakan ayat kursi 3 kali, salawat 3 kali, dan Al-Fatihah sekali ya, untuk yang berumat muslim. Kalau yang non muslim, cukup kalian membaca dengan doa keyakinan kalian masing-masing. Mungkin itu ya teman-teman. Lalu misalnya setelah kalian baca, itu kalian bisa siramkan ya ke sekujur rumah, sudut-sudutnya ya teman-teman ya, sudut-sudut rumah, titik-titik sampai yang di atas ya. Di atas itu hanya kalian ini aja ya, disiram-siramin dikit, ciprat-cipratin ya. Tujuannya agar apa? Agar aura negatif ya dari yang berasal dari jin itu tidak masuk di saat kalian sedang tidur. Oke, teman-teman. Nah, itu ya, ada 5 cara mengantisipasinya kalau memang fenomena spiritual atau fenomena metafisik. Nah, kalau misalnya fenomena medisnya ya, bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama, tidur secara teratur. Yang kedua, di saat badan kalian baru banget beraktivitas ya dari luar,
jangan langsung tidur, usahakan kalian rebahan dulu ya. Setelah rebahan baru kalian tidur ya. Yang ketiga, kalau bisa sebelum kalian tidur kalian minum air putih ya. Tujuannya apa? Untuk agar otak kita bisa merangsang ya, karena air putih itu bisa merangsang otak ya, bisa merangsang agar lebih stabil ya, dan menyesuaikan untuk beristirahat. Oke, mungkin hanya itu ya yang saya tahu ya dari medisnya, karena saya tidak terlalu menguasai, daripada saya salah dan saya tahu gitu kan. Makanya hanya paling yang saya pernah coba saja 3 itu ya dari segi medisnya. Dan tadi dari segi spiritual dan metafisiknya sudah saya jelaskan juga ya, ada 5. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, karena banyak kalian ya yang direp-rep dan tidak tahu cara mengantisipasinya gitu, dan bagaimana cara agar tidak direp-rep lagi. Nah, mungkin ini ya, semoga bermanfaat juga nih ya untuk kalian. Dan juga ya jangan lupa ya di subscribe juga nih buat teman-teman ya. Bisa juga komen apakah cara yang tadi saya telah berikan itu berhasil atau tidak. Bisa berkomentar di bawah ini. Sekian dari saya ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share untuk membantu channel ini agar terus berkembang ya, dan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian dari saya Kang Yuda Lesmana. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita.